Selamat siang. Siang menjelang sore, menjelang maghrib ya teman-teman. Sekarang sudah 3:30. Oke, info dulu. Batch 15 ya, kelas online STA dengan biaya pendaftaran 1,5 juta akan kita buat dalam 14 kali pertemuan, bukan 12 ya teman-teman. Kita mulai tanggal 17 Juni. Ini sudah bulan Juni, masih tanggal 4. Masih ada 13 hari lagi sampai pertemuan pertama. Yang mau daftar, please welcome. Ya, silakan chat admin via WA ya. 087731366364. Oke, kita ke gold ya. Kemarin gold kita punya pantauan area di demand ini. Ternyata price hanya berhenti di demand hijau dan dia berhasil melambung ke atas ya teman-teman ya. Nah, saya coba hapus mappingannya. Kalau kita lihat secara weekly, ya, weekly close dengan keadaan candlestick biru, ya candlestick biru. Masih ada area yang harus dia tes atau dia try, dia coba ya di area ini. Ada support-support signifikan di sini. Atau mungkin nanti dia akan coba area ini. Ya, yang ini dari kedua area ini ya teman-teman ya. Dimana supportnya di sini teman-teman juga lihat. Jadi range bergeraknya kemungkinan masih di sini. Kalau support dan resisten dekat, nah ini aja. Ini nanti akan menggambarkan seminggu kemarin. Kita lihat nih. Nah, ini gambaran pergerakan seminggu kemarin. Hanya di area ini saja. Untuk gold. Ya. Mungkin next yang dia tuju di sini weekly. Ya. Weekly. Nah, saya coba ambil garisnya. Biar nggak terlalu jauh. Nah, Anda lihat nih. Support ya di break area biru ini. Nah, di daily terlihat market masih range. Dia masih bikin range di sini. Kalau kita lihat H4, teman-teman pasti juga tahu. Kemarin dia ketahan ini, hidden base. Ya. Dan kalau Anda lihat, ini ada higher high. Higher high. Karena ada higher high di sini, terhadap ini, kita jadi punya demand. Ini teman-teman. Dan demand di bawah lagi. Ini ya. Mungkin perkiraan saya untuk gold next week, mungkin dia akan naik dulu. Entah ke supply ini mungkin ya. Baru begini teman-teman. Untuk naik lagi. Proyeksi saya begini. Yang pertama. Yang kedua mungkin dia bisa juga langsung masuk ke zona demand yang bawah ini. Demand-nya lagi kita punya di sini. Ya, kemarin sudah saya gambar. Nah, nanti kita tunggu aja. Cuman di sini mungkin saya nggak akan buy dulu deh. Karena ada potensi zona ini bisa break dulu. Break dulu baru nanti saya cari sell di atas. Ya ini break dulu. Kayaknya sih begini teman-teman. Clear dulu.
Terus saya cari sell nanti di atas. Ya. Jadi untuk gold bisa saja dia merespon demand di area sekarang ini, atau dia mau break demand ini. Kalau saya sih pengennya ini break demand dulu baru dia pullback ke atas. Atau kalau nggak dia break masuk ke demand yang bawah. Yang pink dan biru ini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi ini proyeksi untuk gold. Atau maybe ya kan seperti ini. Jadi kita cukup bereaksi aja. Tetapi kalau zone ini hijau ini nggak break, apakah dia akan naik lagi, high lagi? Ya. Jadi ada beberapa potensi yang bisa diciptakan dari gold. Kecuali nanti apa yang terjadi dulu, baru kita akan action. Nah, untuk Aussie teman-teman. Oke, Aussie ya, masih lower low di weekly, dan dia sekarang lagi OTW pullback. Pullbacknya kemana? Bisa ke sini, bisa ke sini, ya. Pullbacknya bisa ke resisten ini atau resisten ini. Kita belum tahu pastinya yang mana. Tapi at least kalau kita lihat resistennya belum ada yang kesentuh oleh candlestick. Karena dia hanya lari sampai sekian, ya. Belum sampai nyentuh ke resisten-resisten yang di sebelah kiri jauh yang saya tandai. Nah, kalau kita kecilkan ke daily, nah di sini ini resistennya. Di sebelah kiri ada resisten lagi yang sudah di clear, sudah di break. Oke. Tujuan dia mungkin secara lebih jelas di zona ini tuh. Next tujuannya. Kalau kita lihat H4, ya high, higher high. Cek lagi. Dan price higher high benar-benar nggak tertahan supply di sebelah kiri ya. Sejauh sini ini nggak kelihatan benar-benar supply yang. Mungkin ini ada area candlestick kecil. Ini pun bukan yang menahan harga. Nah, berarti dari sisi H4 kita punya high, low, di break. Higher high teman-teman. Potentially apakah price akan tertahan di demand ini? Untuk dia lanjut ke resisten lagi. Ya. Ya teman-teman. Jadi untuk ponsel, bukan konseling. Aussie. Saya condong mungkin akan menunggu buy untuk minggu depan. Targetnya, saya kecilin dulu. Targetnya ke sini teman-teman. Karena at least di sini kita punya base kecil sekali. Oke. Nah, bagaimana if dia nanti break? Ya, kita bicara lain ini sudah enggak dia sampai break. Kita sudah bicara hal yang lain. Ya, kita sudah bicara hal yang lain nanti kalau ini sampai break. Tapi kita harus tahu bahwa ini pun sempat ada demand yang menahan harga. Kalau bisa demand hijau ini clear juga, baru kita cari sell nanti. Oke. Jadi untuk Aussie, proyeksi dalam waktu dekat kita akan buy.
Nah, counseling, teman-teman. Nah, saat Anda lihat counseling, ini ada support di sebelah kiri jauh di break. Hampir direaksi ya. Support yang di break. Ini hampir bertukar dia. Hampir bertukar. Apakah sudah bertukar? Kalau dilihat sih belum menyentuh. Lalu kita lihat lagi di atasnya lagi, kita belum sampai. Cukup jauh tapi. Karena ini weekly. Lalu di bawah sini kita punya support. Daily kita turun. Ya teman-teman. Terlihat sekilas kita punya high, higher high. Kita lihat lagi di H1. Ya. Kemarin Porcelain ketahan di base ini. Sebenarnya polanya hampir sama dengan euro. Polanya hampir sama dengan euro. Lower low. Oke teman-teman, lower low. Dia pullback, masuk zona dan dia turun. Hampir sama dengan euro, tapi euro bablas. Ya, ini reaksi kemarin di sini. Nah, berarti untuk pound sterling kita punya dong area baru. Ada low, ada high. Nah, karena masih ada low, ada high, belum ada konfirmasi. Saya mungkin akan tunggu lower low dulu. Ya, tunggu lower low dulu. Saya cari pullback-nya nanti untuk saya sell sampai mencari target. Targetnya mungkin di area ini. Ya, teman-teman. Lower low harus muncul sebelum entry. Ya. Oke, teman-teman. Jadi pound sterling saya akan tunggu lower low dulu. Baru nanti akan saya entry. Oil. Nah, oil kemarin sempat terjadi potensi reverse ya. Ya, teman-teman. Reverse low, lower low. Tapi atas waktu dia ke bawah, drop, dia ketahan oleh demand. Yang mengakibatkan market naik lagi ke atas. Ini dari H4 ya. Soalnya daily-nya seperti ini. Ya. Low, higher low. Kelihatan banget. Nah, masuk ke demand ternyata. Baru dia naik lagi ke atas. Nah, di sini untuk oil ini kita punya area yang besar. High ke low. Kita punya demand di setengah sini. Dan kita punya demand di bawah sini. Ya. Kecilkan lagi. Kita presisikan zona ini. Kalau saya lihat, ini kita juga punya area lagi. Nah, oke. Demand besar. Saya ambil dari sini. Ya, untuk bisa lihat ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Kita hasilkan lagi. Nah, sebenarnya ini sudah verifikasi ya. High, higher, high. High, low, higher, high. Nah, kalau ini masuk ke sini ya sudah kita buy. Targetnya ini dulu. Ya, Anda cari decision-nya. Decision-nya jelas nggak? Nggak jelas. Kecilkan lagi. Ya, kecilkan lagi time frame. Ingat ini breakthrough. Ya, ini breakthrough. Berbeda kasus jika ini break, kita akan cari sell. Gitu, teman-teman. Nah, oke.
Jadi price action yang harus Anda lihat adalah breaknya. Oke, Anda boleh buy dia 1 atau M30 ini, atau Anda boleh wait and see apakah zona ini break atau enggak. Kalau break mungkin ada reverse dulu. Dan pullback lagi, turun lagi ke demand yang lebih besar, di time frame yang lebih besar. Ya. Oke, kalau saya kecilkan ini area dari sini. Dan saya punya area di sini lagi. Ya. Kita ambil salah satu saja. Oke, teman-teman, USD Kanada. USD Kanada weekly dan daily, Anda lihat ya. Still uptrend. Daily juga masih uptrend. Ini dia sedang mungkin korektif ya. Ini dia mungkin sedang korektif. Nah, kita turunkan lagi ke 4. Kemana target turunnya? Kalau target turunnya kita sudah nggak usah ngomong, kita lihat ini. Ya teman-teman. Target naiknya ya pasti ini. Ya teman-teman. Areanya dia kepentok di mana? Harusnya di sini. Ya. Jadi potensi apakah dia akan begini? Lalu baru masuk ke demand. Oke. Nah, karena demand ini, kalau teman-teman lihat ya, demand ini late, perlu untuk Anda lihat konfirmasi. Cari konfirmasi buy. Jangan langsung pending order. Downtrend ini kita counter. Pastikan tren ini, tren turun ini patah dulu. Pastikan turunan ini patah dulu. Berubah menjadi high baru kita nanti akan sell. Ya. Sorry. Turunan ini turun patah ada high baru kita buy. Kalau sell sudah terverifikasi sell. Low dan lower low. Ya. Oke. Jadi kita punya proyeksi untuk gold, Aussie, pound sterling, oil, dan Kanada. Oke. Trading disclaimer ya teman-teman. Ini hanya ide yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah insight teman-teman. Oke, happy weekend dan terima kasih. Selamat sore.